Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Rizal Dewi Utari selaku presenter dari materi video ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan menjawab beberapa soal di buku ini. Soal yang pertama adalah jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Yang kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Syiah adalah yang termasuk doktrin Syiah adalah doktrin imamah, doktrin Mahdisme, Imam Mahdi, doktrin Ismah al-Imam, maksuman para imam, dan doktrin Taqiyah. Imamah. Yang pertama, imamah. Doktrin imamah adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Menurut Muhammad Hussein, salah satu sumber Syiah kontemporer, imamah adalah pangkat dari Tuhan setelah nubuwah, sebagaimana Allah memilih beberapa orang dari sekian banyak hamba Allah untuk memperoleh nubuwah dan risalah dan menguatkannya dengan mukjizat, yang mana hal tersebut seperti nas dari Allah. Begitu pula Allah memilih beberapa orang dari sekian banyak hambanya untuk memperoleh imamah dan Allah perintahkan Nabi untuk menjelaskan dengan gamblang tentang diangkatnya imam setelahnya. Syiah Itsna Asy'ariyah berkeyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah SAW, dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seorang yang maksum. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali al-Baqir, Ja'far bin Muhammad al-Shiddiq, Musa bin Ja'far al-Qazim, Ali bin Musa al-Ridha, Muhammad bin Ali al-Jawad, Ali bin Muhammad al-Hadi, Hasan bin Ali al-Ashqari, Muhammad al-Mahdi. Menurut keyakinan Syiah, dia adalah imam yang dinantikan kehadirannya di akhir zaman. B. Doktrin Mahdisme, Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat, sehingga bumi tidak sunyi dari iman. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Khomeini berkata, Imam Mahdi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan menjadi simpanan demi kemanusiaan. Dia akan bekerja menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia dan akan berhasil menggapai tujuan yang mana seluruh para nabi gagal mencapainya. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi, namun berbeda dengan Syiah, sebab Syiah meyakini Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dahulu dan pada saat ini sedang bersembunyi. Jadi sangat berbeda dengan yang dimaksud dari doktrin Mahdisme. Secara umum, pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat yang dinisbahkan kepada Nabi SAW atau kepada imam-imam mereka. C. Ismah al-Imam.
kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. Jadi dijelaskan bahwa mereka orang yang suci. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia, Ibrahim berkata, dan sebagian keturunanku, dia berkata, tidak akan memperoleh nubuwahku orang-orang zalim. Quran surat Al-Baqarah 124. Dari ayat ini mereka meyakini bahwa imam tidak dapat didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafaz tersebut adalah nubuwah, takiyah. Secara etimologi, kata takiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wakaya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah takiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Dalam hal ini, salah satu tokoh Syiah terkemuka, Al-Mufid, menyatakan sebagai berikut. Takiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan akidah serta merahasiakan terhadap orang-orang yang tidak sakinah dan tidak seakidah dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya baik dalam urusan agama maupun keduniaan. Takiyah bagi Syiah bukanlah sekadar anjuran atau dispensasi, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya salat dalam Islam. Yang pertanyaan yang kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Khawarij yang pertama adalah orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat dan barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Dan yang kedua, Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk, sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun pemimpin yang itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. C. Jabatan Khalifah Al-Imamah Al-Uzma tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu, menurut mereka, khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka, khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariah Islam
agar atau menyimpang melanggar syariah atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Sekian dari saya. Saya harap ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.